intinya wisuda itu sebenarnya hanya seremonial yang bersifat simbolik budaya, hanya saja karena ada pemaknaan tertentu yang sifatnya itu psikologis, merasa terharu, merasa ini tuh bermakna, sehingga kita timbul kesan ini tuh adalah hal yang sakral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa tentang Guru Close Vision, kembali lagi di acara Jam Istirahat bersama narasumber kita, Bapak Muhammad Panji Maulana, Kepala Sekolah SMP Pesantren Kebun Cinta, Ciwaringin, Cirebon. Oke, Mas Panji, kita bahas yang lagi viral saat ini. Belakangan ini kan di media sosial itu ramai nih. Ada salah satu SMK swasta yang kemarin tuh. Dia melakukan prosesi wisuda yang menurut saya hampir sama seperti proses wisuda kayak sarjana. Ada sidang senatnya, terus pakaiannya, ada pemindahan toga, guru-gurunya juga pakai baju kebesaran, guru-guru besar seperti di kampus. Nah, terus yang menarik itu banyak komentar masyarakat, komentar netizen kan diupload di YouTube ya. Di komentarnya itu banyak yang seperti kok tidak menghargai ini proses wisuda yang sarjana, seakan-akan tidak pantas lah SMA itu melakukan proses wisuda sesakral itu. Memangnya wisuda itu sesakral apa sih Mas Panji sebenarnya? Oke, jadi kita bahas aspek sakralnya nih ya. Ya, aspek sakralnya dulu. Oke, kita bahas aspek sakral ini kalau dalam kajian ilmiah atau akademik itu kan umumnya dikaji oleh antropolog ataupun sosiolog ya. Sakralitas itu memang makna dasarnya atau secara primer itu kan berkaitan dengan hal-hal yang transenden, yang metafisik, yang gaib maupun hal-hal yang suci tadi. Makna dasar atau primernya itu semacam itu. Jadi umumnya kita mengkaitkan hal-hal yang sakral itu kan dengan hal-hal yang bersifat ilahiyah. Ini mah kitab suci, sakral nih, tidak boleh sembarangan kita itu menghujat, kita itu melecehkan. Kalau di Islam ya membacanya saja itu harus wudu dulu, itu secara primer. Nah, lalu tiba-tiba ada mengkait-kaitkan hal sakral dengan wisuda. Sesakral apakah? Jadi ini maksudnya sakral tanda kutip atau sakral secara umum nih? Sakral itu memang semenjak terutama era-era modern itu kan sudah banyak hal-hal yang dikaitkan dengan kesakralan. Jadi sudah ada pergeseran makna sakral, apalagi orang latah. Ini lagu kebangsaan nih, sakral buat kita, jangan diubah gitu kan. Banyak hal semacam itu. Memang pada dasarnya kecenderungan manusia itu satu punya kebutuhan psikologis dan simbolik untuk mensakralkan hal-hal yang sebenarnya secara objeknya itu tidak dikatakan sakral. Kalau kita membatasi sakral itu pada hal-hal yang sifatnya ilahiyah, lalu apa yang sakral daripada wisuda? Wisuda itu kan sebenarnya prosesi budaya. Budaya itu kan kadang dikontraskan dengan teologi atau agama. Agama bersumber daripada Tuhan, budaya bersumber daripada hasil cipta karsa rasa manusia. Jadi manusianya sendiri itu makhluk yang duniawiyah, sedangkan sakralitas itu bersumber daripada yang ilahiyah. Itu saja sudah dikotominya jauh. Hanya saja para antropolog itu memiliki hasil-hasil studi yang mengatakan bahwa sakralitas itu ternyata tidak melulu terhadap hal-hal yang sifatnya itu ilahiyah. Makanya beberapa antropolog sendiri pun mengklasifikasikan ya, ada yang klasifikasinya 3, bahkan ada yang sampai 5 klasifikasi. Dari mulai yang paling tinggi itu sakralitas secara ilahiyah atau teologis, lalu ada juga sakral secara naratif, mitos-mitos. Kita kan biasa membangun mitos-mitos, cerita-cerita yang pikir kita sehingga ini suci nih gitu. Nah, terus juga ada sakralitas secara psikologis ya kan, kebutuhan psikologi bahwa kita butuh nih perayaan tertentu karena kita merasa hikmah gitu kan. Termasuk Indonesia kalau habis menang
apa itu menyanyikan lagu Tanah Air, sakral banget. Ada juga sakral secara institusional, lembaga yang menentukan semacam lembaga keagamaan mungkin MUI atau lembaga negara. Ini hari yang sakral, ini adalah perayaan yang sakral, dan terakhir itu sakral secara personal. Jadi macamnya banyak nih. Karena tadi bahwa sakral itu secara budaya itu dibangun secara simbolik, dibangun secara kolektif, dan dibangun secara apa tuh kebersamaan, ada legitimasi. Nah, prosesnya ya banyak. Dari mulai kalau Peter Berger itu kan ada bukunya yang berjudul Langit Suci, atau kalau kita lihat di judul aslinya yang bahasa Inggris itu Sacred Canopy kan. Kanopi itu kan penutup, sakral itu yang suci, yang sakral, yang tadi itu. Bahwa masyarakat itu cenderung untuk mempertahankan hal-hal yang sifatnya itu sosial, institusional itu dengan hal-hal yang sifatnya sakral tadi, dan itu akan berbalik. Manusia menciptakan hal yang sakral, lalu hal itu menjadi peristiwa objektif, dan peristiwa objektif itu akan diserap kembali oleh generasi berikutnya secara internalisasi. Dan itu akan prosesnya berbalik, eksternalisasi, objektifikasi, internalisasi, dan seterusnya, sehingga itu menjadi turun-temurun. Nah, wisuda ini kalau menurut saya pribadi sebenarnya kalau pakai perspektif sakral keilahian, apakah masuk? Kan tidak. Apakah ada kaitannya dengan ketuhanan? Tidak. Mungkin ya dari perspektif sejarah, wisuda ini kan debatable lah, saling klaim. Bagi yang mendukung atau lebih condong ke Islam, bahwa wisuda itu kan asalnya di tradisi Islam, dari Universitas Al-Qarawiyun kan, universitas tertua di Maroko kan. Fatimah Al-Fihri itu yang mendirikan kampusnya. Dan prosesi wisuda itu sudah ada sejak itu, lalu dikaitkan kenapa topinya itu atau toganya itu berbentuk kotak, itu kan melambangkan Ka'bah. Ada yang nggak persegi 5 kan, ya ada yang persegi, Ka'bah nggak persegi 5, nggak segi 5 kan. Terus kenapa baju toganya itu warna hitam, itu melambangkan kiswah, sehingga kan lebih dimaknai sakral banget, apalagi ini dikait-kaitkan dengan tempat suci gitu kan. Ada juga yang mengatakan ini mah dari Eropa, tradisinya dari semenjak zaman universitas awal-awal di Eropa lah, Oxford, Cambridge, Bologna atau apa yang di Italia itu yang tua itu. Nah, itu kan debatable, tapi intinya wisuda itu sebenarnya hanya seremonial yang bersifat simbolik budaya, hanya saja karena ada pemaknaan tertentu yang sifatnya itu psikologis, merasa terharu, merasa ini tuh bermakna, sehingga kita timbul kesan ini tuh adalah hal yang sakral. Jadi bagi saya pribadi ya biasa aja, tidak ada, maksudnya dari segi sakralitas tidak terlalu sakral, hanya bermakna pasti. Wisuda itu sangat bermakna. Nah, lalu apakah makna ini tuh boleh kita bagikan ke anak-anak SD, SMP, SMA, SMK? Barangkali mereka juga butuh pemaknaan kan? Nah, masalahnya apakah mencari makna itu harus dengan wisudaan? Kan tidak mesti. Ada banyak makna yang bisa kita dapat dengan cara yang sangat beragam. Tidak mesti dengan cara wisuda. Kalau memang mentok di acaranya harus kayak wisuda, menurut saya justru di situ mendegradasi nilai inovasi kita, tidak kreatif lah istilahnya itu. Jadi kalau memang ibaratnya ada ketersinggungan ini itu wajar, dan ada komentar yang sifatnya itu bernada membuli, ya itulah kenyataan sosial. Begitu kita melakukan sesuatu yang mungkin bagi pandangan secara sosial kolektif tadi itu tidak sesuai, yaitu kemungkinan yang sangat terbuka. Jadi hal yang sifatnya normal dalam tataran sosial, misalkan dihujat, apalagi era medsos gitu kan. Tapi apakah itu sesuatu yang dilarang? Tidak dong. Kan tidak ada larangannya. Mana ada larangan di apa itu undang-kah atau peraturan daerah atau apa? Hanya saja mungkin kalau kita kan di Jawa Barat itu kan hal-hal kayak gitu sudah dilarang atau dibatasi ya. Nah, jadi apakah itu tuh sesuatu yang sifatnya itu melarang pemaknaan? Ya tentunya tidak kan
pemerintah kita juga punya alasan tertentu kenapa harus dilarang gitu kan. Ya seperti itulah mungkin kalau menurut saya sih sakral atau tidaknya. Nanti kembali ke masalah sakral nih. Itu kan berarti hal yang lumrah di masyarakat kita nih, sakral secara psikologi itu. Iya. Nggak hanya wisuda, bahkan ketika orang haji pun, ya kan? Oh iya. Itu nggak boleh sembarangan orang pakai peci haji. Dan simboliknya. misalnya ada anak kecil pakai Haji ya. haji itu sama orang tua dulu itu suka diomelin. Jangan pakai peci itu. Hormati orang yang haji. Betul. Itu bukan suatu hal yang baik, Mas. Eh, Sama nih kayak orang wisuda juga, jangan wisuda lah, hormati orang-orang yang sarjana, dia penelitian, dia skripsi, dia tesis. ya. Nah, kalian kan yang di SMA masih TK apalagi itu kan tidak menghasilkan suatu karya gitu. Ya. Jadi bukan itu suatu hal yang baik Mas Panji ketika masyarakat itu mensakralkan wisuda. Oke, kita membedakan dulu Kang Misbah. Di awal kita itu kan ingin membedah secara kalau kita bahasakan fenomenologis nih. Jadi sebenarnya kalau kita bedah secara ontologis, apakah ini tuh barang sakral atau barang profan? Kan ada perbedaannya, ada sakral, ada profan, ada transenden, ada imanen. Nah, ya kita jangan maksudnya itu terkungkung dengan pendapat sekilas bahwa itu sakral. Kita bedah dong secara fenomenologis, apakah ini tuh sesuatu yang sakral. Kita kan bahas di awal soal itunya dulu, belum memandang apakah sakralitas itu memiliki nilai guna untuk tadi itu bukankah penting istilahnya itu aksiologisnya gitu, yaitu bicara lain nih. Tapi kita bicara ontologisnya dulu, bahwa itu adalah sesuatu yang tidak berkaitan sama sekali dengan hal-hal yang ilahiyah, sehingga sakralnya pun levelnya B. Oke, saya punya analogi yang menarik. Nur Kholis Majid atau Cak Nur ya, beliau itu pernah melontarkan suatu pernyataan. Islam yes, partai Islam no. Sebenarnya dalam ucapan beliau itu terkandung ada pembedaan mana yang sakral, mana yang profan. Kita sering ditipu dengan partai-partai yang berlabel agama. Oh, kita loh gambarnya ini, kita loh visinya ini, kita loh mewakili Islam. Lalu kita cenderung menangkap bahwa inilah yang mewakili nilai agama dan inilah yang dianggap partai sakral. Padahal bagi Nur Kholis Majid, partai ya partai. Yang sakral adalah Islamnya. Sedangkan itu adalah barang yang sifatnya itu profan. Jadi jangan kita terjebak dengan istilah-istilah nanti kamu dosa loh nggak milih partai kita. Apalagi dikaitin dengan itu. Nah, kita mau membahas soal itunya dulu. Apakah sudah itu sakral secara itu? Nah, tapi kalau nilai moralnya gitu, ya sesungguhnya sakralitas itu kan dalam kehidupan kita itu ini ya secara tidak langsung punya nilai yang sifatnya manfaat. Coba deh kita bahas perspektif Hussein Nasr atau Hussein Nasr semenjak adanya modernitas dianggap sakral, mitos itu kan mulai dibabat habis, sehingga apa yang terjadi, alam dirusak. Nah, tapi zaman dulu seperti di suku-suku adat gitu kan, mereka itu mensakralkan tempat sehingga tidak lagi dirusak atau tidak berani dirusak. Itu kan punya nilai aksiologisnya. Nah, meskipun bagi kita yang berpikiran mungkin ya sudah mulai rasional, apakah itu benar sakral gitu kan? Kita sering loh tiba-tiba mensakralkan sesuatu kan. Ideologi disakralkan, ini harga mati. Bendera, ini sesuatu yang sifatnya itu sudah patokan, tidak boleh. Lalu kita itu secara sederhana langsung mematok bahwa ini ya sakral nih. Dan itu diwariskan. Padahal kalau kita membedah secara fenomenologisnya, apakah betul sih ideologi itu tidak boleh ibaratnya diganggu-gugat, bendera itu yang benar-benar harus disakralkan? Pemaknaannya iya, tapi kita harus sadar bahwa apakah ini betul-betul hal yang sifatnya sakral saja, sehingga kita bisa bisa sesuai dengan porsi menilai si objek tersebut secara hakikatnya. Saya hanya ingin membedah soal itunya saja, bukan menafikan bahwa hal-hal yang begitu kita sadar itu ternyata tidak sakral banget, lalu kita harus meninggalkannya. Ada manfaatnya juga, gitu kan? Itu saja. Kembali ke wisudanya Mas. Kalau kayak gitu, menurut Mas Panji,
wisuda untuk anak SMA, TK, untuk SMP, selain sarjana nih, itu masih baik atau gimana? Oke, manfaatnya kah? Pasti ada dong sedikitnya gitu kan. Kali memotivasi untuk bisa sampai sarjana gitu. Atau malah justru sebaliknya. Ah, udah sudah gitu kan. Padahal yang kuliah pun belum tentu wisuda ya. Iya, iya. Banyak teman-teman kita yang DO itu. Gak usah nyinggung gitulah. Oke, jadi kalau ini perspektif pribadi ya, sebenarnya gini kan, kita mengambil dari perspektif lain. Apakah diperlukan begitu kita melihat realitasnya, harusnya itu menjadi momen-momen yang sakral, momen-momen yang sifatnya itu berkesan gitu kan, tapi ternyata proses dibalik itu ada hal-hal yang sifatnya sangat duniawi ya, misalkan motif ingin mencari keuntungan, itu kan bertolak belakang dengan kesakralan dong. Misalkan ya isunya kan guru mencari untung dari hasil lebihan wisuda ini gitu kan, apakah itu sakral kan tidak? Nah, tentunya kita melihat dari aspek itu juga. Kalau saya sih lebih cenderung ya tidak perlu lah, karena tadi lebih banyak itu yang menguras ekonomi atau terlalu ini ya pasti memaksakan gitu kan, sehingga orang tua itu harus benar-benar menganggarkan biaya yang tidak sedikit untuk acara-acara yang seremonial, sebenarnya bisa diganti atau mencari alternatif lain. Jadi sikap saya sih lebih cenderung kayaknya tidak perlu deh. Iya.